Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya kedatangan satu alat multitester, multiport maksudnya. Penasaran nggak? Kalau nggak ya udah tonton aja videonya. Tetapi mohon sekiranya yang baru nongol ke channel ini, bantu channel ini terbang tinggi dengan cara tekan tombol subscribe, tombol lonceng, komen, atau kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi seikhlasnya. USB Hype Type-C 3.1 to HDMI, USB Converter 11-in-1, PX UCH 011. Buset, namanya panjang banget ya. Sorry ya kalau campur-campur bahasa Inggris sama Indonesia nih. Bingung kalau ngomong Inggris semua. Dengan harga Rp569.000, garansi resmi 18 bulan. Kalau lihat video yang saya tampilkan, pastinya kalian terpesona nih dengan mbak yang ngomong. Enggak dong, maksudnya dengan alat satu ini ya bisa banyak perangkat yang terhubung. Keren nggak? Utamanya sih buat laptop kalian yang portnya sedikit ya. Tinggal colok USB Hype Type-C dari PX ini, kalian bisa pakai 4 hard disk eksternal misalnya, mirroring layar, pakai LAN, pakai audio, atau mau charger HP. Gimana? Keren nggak nih? Isi duit bisa bos. Ya enggak lah, bukan ATM ini bro. Sebelum unboxing, saya ucapkan makasih banyak nih kepada PX Indonesia atas unitnya. Di dusnya sendiri jelas banget ya informasinya seperti USB Type-C, hub, converter, masa garansinya, dan pada bagian bawah juga informasi portnya lengkap banget nih. Di bagian belakang ada penjelasan fitur dan juga spesifikasinya. Silahkan baca sendiri, bahasa Inggris, takutnya kayak tadi ya, belepotan mukanya. Ngomongnya. Setelah dikeluarin ternyata cuma ada unitnya doang nih tanpa buku manual. Tapi harusnya nggak pakai buku manual juga nggak masalah ya, wong tinggal dicolok. Kan alat ini plug and play. Oke, di bagian ini ada Type-C, HDMI, 1 kali USB 3.0 dan 1 kali audio. Di bagian satunya ada VGA dan RJ45. Di sampingnya lagi ada card reader dan 3 kali USB 3.0. Untuk material dari PX ini dari aluminium ya, biar cepat menghantarkan panas. Nah, biar kalian nggak salah, syarat wajib untuk menggunakan alat ini baik smartphone, PC, atau laptop yang digunakan wajib ada port Type-C-nya. Atau kalau mau lebih maksimal lagi seperti mirroring, maka wajib USB Type-C versi 3.1 atau Thunderbolt 3. Di sini saya pakai PC dengan motherboard Asus Z790i Wi-Fi gaming dengan port Thunderbolt 4 ya, dan Windowsnya pakai Windows 11. Oke, saatnya kita pasang semua port, tetapi untuk card reader, VGA sama audio nggak saya coba ya, keterbatasan alat. Dan untuk hard disk eksternalnya versi 3.0 ya, pakai HDD enclosure. 1 flash disk, mouse, keyboard, RJ45, dan setelah semua dipasang, widih, sempurna bro. Semuanya bekerja sama dalam satu rumah, satu alat tepatnya. Bahkan saya coba untuk mentransfer data ke hard disk eksternal nih. Kecepatan transfernya pun sama seperti halnya dicolokkan USB 3.0 di motherboard. Masih kencang. Oke, sekarang saya akan mencoba mirroring atau menggunakan monitor satu lagi yang mana saya memasangkan di port HDMI. Dan cakep nih, langsung mendeteksi dengan baik. Ya, mau di mirroring atau mau jadi display utama atau kedua bisa banget. Oh ya, port HDMI ini mendukung resolusi hingga 4K ya, tapi mentok di 30Hz, sedangkan port VGA-nya di 1080p 60Hz. Lagi-lagi saya nggak coba port VGA nih karena memang colokannya nggak ada nih. Cuma saya lihat orang lain yang tes alat satu ini bisa kok. Oke, lanjut saya coba pindahin alat ini dan dicolokkan ke USB Type-C 3.2 Gen 2x2. Dan ternyata nggak bisa mirroring karena monitornya nggak menampilkan apa-apa di sini ya. Tapi untuk RJ45, USB 3.0 dan lain sebagainya masih berfungsi sebagaimana mestinya. Cuma mirroring atau nampilin layar doang yang nggak fungsi dicolokkan ini. Sedangkan dicolok di Type-C Thunderbolt, ini logonya logo petir ya kalau udah Thunderbolt. Nggak perlu pakai contoh, kenapa bro, bikin saya kaget. Nah, sampai mana tadi? Maka alat ini berfungsi dengan sempurna.
Lantas gimana kalau kita coba di handphone yang udah pakai Type C? Kebetulan di sini saya pakai dua handphone ya. Pertama HP Oppo A53, yang mana USB Type C-nya versi 2.0 dan udah support OTG. Tapi ternyata nggak connect ya. Mungkin ada yang harus diatur terlebih dahulu di handphonenya, atau memang harus update versi OS-nya ya. Oke, saya coba pakai HP satunya lagi nih, Realme GT Neo 2, dan terdeteksi dengan baik ya. Mau pakai flash disk ataupun hard disk. Lagi-lagi tipenya Type C versi 2.0. Jadi sayang banget ya, HP ini nggak support mirroring. Karena seperti yang saya bilang tadi, HP kalian harus Type C versi 3.1. Tapi biarpun begitu, minimal kalian bisa langsung transfer duit nih. Transfer data ke hard disk eksternal ataupun flash disk dari handphone. Oh ya, seperti yang saya bilang tadi ya, hard disk eksternal yang saya pakai ini powernya dari HDD enclosure ya. Jadi kalau yang langsung dari USB saya nggak bisa nyoba nih, nggak tahu bisa atau nggak. Masalahnya saya nggak punya. Dari percobaan baik di PC ataupun di handphone, jelas alat ini berguna banget. Kalau dibilang mahal ya wajar, teknologi yang dimenamkan alat ini juga nggak main-main. Contoh USB 3.0 dengan kecepatan transmisi hingga 5 gigabit per second. USB-C atau PD charging yang bisa mengisi daya secara bersamaan. Port HDMI yang support hingga 4K 30Hz baik ke monitor, TV, atau proyektor. Port VGA yang support maksimal 1080p 60Hz. Micro SD dan SD card yang bisa membaca kapasitas hingga 1 TB. LAN Ethernet yang bisa maksimal kecepatan 100 megabit per second. Dukungan iOS dan Windows. Bahan aluminium dan jelasnya bodi yang ringkas. Tapi yang cukup disayangkan sih kabel konektor USB Type-C-nya tergolong pendek ya. Panjangnya cuma 15 cm. Coba deh dipanjangin dikit, biar kalau dicolok ke PC itu nggak menggantung. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan alat serbaguna dari PX Indonesia ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah mampir di NK Channel.